Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda setelah memanfaatkanmu dan mengkhianatimu, mantan terkunci denganmu. Ya. Nah, jadi ketika bersama, mantan tidak pernah mencintai. Mantan cuman mau memanfaatkan uang dan fasilitas yang ada pada diri kita. Begitu uang kita habis, mantan mengkhianati kita. Dia berpaling, bahkan mungkin ketika kita masih jungkir balik, memenuhi semua keinginan-keinginannya yang mahal-mahal, mencarikan uang untuk bayar SPP kuliahnya, dia sudah mendua. Dia sudah memprospek orang ketiga. Nah, tapi mantan tidak menyadari bahwa ketika dia mengkhianati kita, kita kecewa, kita sakit hati, kita patah hati, kita marah. Di dalam diamnya kita, karena kita juga berpikir percuma juga ya, ngejar-ngejar mantan lagi, toh dia sudah tidak menginginkan kita. Toh dia sudah melupakan kita dan dia sekarang sedang senang-senangnya, bahagia-bahagianya bersama orang ketiga. Nah, maka kita tidak ngejar-ngejar dia. Kadang-kadang juga yang orang rasakan ketika kemarahan luar biasa di dalam hatinya, cinta itu semuanya jadi gelap. Cinta yang ada di dalam hatinya semuanya berubah menjadi kebencian yang amat sangat. Jadi orang ketika kecewanya luar biasa, marahnya luar biasa, maka kebenciannya juga menjadi luar biasa. Maka kita diajarkan ahbib habibaka haunan ma'asa ayakuna baghidaka yauman ma. Ketika engkau mencintai seseorang, maka cintailah dengan sederhana. Karena bisa jadi esok lusa dia akan menjadi orang yang paling engkau benci. Ya. Nah, tapi kan ya namanya cinta ya. Orang ketika dia mencintai, dia sanggup mengeluarkan semua uangnya. Dia sanggup mengorbankan apa saja segalanya. Itu kan menunjukkan memang dia betul-betul mencintai, amat sangat mencintai. Dan ketika dia dikhianati, maka perasaan cinta yang amat sangat ini, itu akan berubah menjadi kemarahan dan kebencian yang amat sangat. Jadi sudah bukan ngejar-ngejar, ya, tetapi yang muncul di dalam hatinya adalah kemarahan. Nah, jadi mantan tidak menyadari bahwa kemarahan inilah yang kemudian akan membuat selalu hidupnya terkunci dengan kita. Tandanya yang pertama, kita memang tidak ngejar-ngejar, tetapi kita tidak pernah berhenti untuk mengutuk dia. Tidak pernah berhenti berdoa untuk keburukan dia. Itu kan kalau orang sedang marah doanya begitu. Maka apa yang menjadi kutukan kita inilah yang akan mengunci kehidupan mantan. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupannya ya sangat tergantung kepada apa yang kita inginkan. Ya. Jadi kalau kutukan itu kan biasanya orang mengatakan saya kutuk kamu agar hidupmu tidak pernah menemukan kebahagiaan. Saya kutuk kamu agar uang yang sudah saya habiskan itu akan mendapat
atau menjadi sumber azab untuk kamu. Jadi uang saya yang saya habiskan untuk kamu itu akan menjadi sumber azab untuk kamu. Jadi kamu mendapatkan azab. Nah, itu namanya mengutuk. Nah, ketika orang berdoa, dia meminta pertolongan Allah. Ya Allah, berikanlah kepada dia. Nah, itu namanya orang berdoa. Nah, ini dia berdoa yang buruk agar mantan tidak pernah bahagia, agar mantan dikhianati, agar mantan menderita, jauh lebih menderita daripada yang dia rasakan, agar mantan mendapatkan azab di dunia dan di akhirat, dan seterusnya. Nah, itu namanya doa yang buruk. Baik kutukan dan doa yang buruk dari orang yang dikhianati itu adalah mustajab. Karena itu ya, kita diajarkan untuk tidak pernah menzolimi orang. Karena apa? Karena kutukan dari orang yang terzolimi itu sangat mustajab. Jadi menzolimi itu ada yang besar-besar, ada yang kecil-kecil juga, tapi kekuatan kutukannya sama. Jadi misal contoh nih ya, di media sosial, kita hobi memberikan komen. Nah, misalnya tutorial agar mendapatkan jodoh, ya. Mungkin yang berbagi tutorial itu berceritanya cukup panjang lebar. Nah, kemudian kita tidak sabaran. Kita bilang to the point saja. Atau terlalu panjang, bertele-tele. Atau apa intinya, nah gitu kan. Dan kita tidak pernah menyadari, kita padahal pengen nyari jodoh. Kalau kita pengen segera mendapatkan jodoh, maka kita butuh doa yang bagus dari semua orang yang kita kenal, ataupun yang cuman kita kenal di media sosial. Semuanya berdoa yang baik untuk kita lah, bayangkan saja tuh. Misalnya komennya banyak tuh. Ada satu yang komennya nyeleneh begitu. Semua yang membaca komen itu kemudian mengutuk dia. Yang posting video apalagi, karena merasa apa yang dia upayakan tidak dihargai. Dia kutuk, kamu tidak akan pernah dapat jodohmu. Atau mantanmu tidak akan pernah kembali kepadamu. Selesai itu. Karena ketika orang menzolimi sekecil apapun, maka apa yang menjadi kutukan dan doa dari orang yang terzolimi itu mustajab. Karena itu kita diajarkan wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Ya, jadi orang yang terzolimi, orang yang dikhianati, itu dia mau mengatakan apa saja, mau mengutuk apa saja, mau berdoa apa saja, dia diperbolehkan. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qauli illa man zulima wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk dengan terus terang, illa man zulima, kecuali bagi orang-orang yang terzolimi. Ya. Nah, jadi dan semuanya ya yang dia katakan itu akan terjadi atau akan kejadian bagi orang yang telah menzoliminya. Nah, jadi itu tandanya yang pertama. Kita tidak pernah berhenti mendoakan atau mengutuk mantan ya dengan kutukan-kutukan yang akan mempersulit hidupnya. Nah, itu kenapa hidup mantan sekarang menjadi terkunci. Dia berusaha agar kaya, tapi apapun yang dia usahakan selalu gagal. Kenapa? Terkunci
oleh doa kita. Misal kita berdoa agar semua usahanya gagal, bisnisnya berantakan, bisnisnya bangkrut, dan seterusnya. Nah, itu tandanya yang pertama. Kemudian tandanya yang kedua, kita melihat tanda-tanda bahwa apa yang menjadi doa ataupun kutukan kita itu mulai terjadi dalam kehidupan mantan. Jadi kalau berdoanya agar mantan bangkrut, kita lihat usahanya bangkrut. Kalau kita berdoa agar dia menganggur, kita lihat sekarang mantan menganggur, dan seterusnya. Jadi tandanya yang kedua, apa yang menjadi doa dan kutukan itu terlihat mulai bekerja pada diri mantan. Dan yang ketiga, apa yang kita rasakan atau pernah kita rasakan ketika mantan mengkhianati, sekarang berbalik kepada diri mantan sendiri. Kita juga bisa melihat mantan dikhianati oleh orang ketiga setelah dia tidak punya apa-apa. Persis seperti yang kita rasakan dulu saat kita tidak punya apa-apa, mantan mengkhianati kita. Kita juga melihat sekarang bahwa mantan menjadi orang yang sangat kesepian, seperti yang kita rasakan dulu. Tidak punya apa-apa, tabungan habis, mantan mengkhianati. Kita merasa sangat kesepian. Mantan juga merasakannya. Tidak hanya orang ketiga yang mengkhianatinya, karena dia tidak punya apa-apa, bahkan teman-teman dan sahabat-sahabatnya pun menjauhinya. Karena orang kan zaman sekarang, kalau melihat orang sedang bangkrut, semua orang ketakutan. Jangankan teman, sahabat, bahkan saudara pun takut itu. Kenapa? Takut dipinjami duit. Jadilah orang yang sedang bangkrut, tidak punya apa-apa, itu menjadi orang yang sangat kesepian. Kalau kita ini sedang sukses, semua orang bilang teman, sahabat, saudara kita. Tapi ketika kita tidak punya apa-apa, sedang bangkrut, sedang menganggur, semua orang menjauh. Sekurang-kurangnya menjaga jarak. Nah, jika ada 3 tanda-tanda itu menunjukkan bahwa mantan terkunci hidupnya dengan kita. Artinya dengan berbagai keinginan-keinginan kita. Ya. Karena apa? Ya karena tadi dia sudah menzolimi kita, mengkhianati kita, dan cuman memanfaatkan kita. Nah, jadi kalau kita ingin hidup kita itu berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan bahagia, kuncinya satu. Jangan pernah menzolimi orang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.